Itu pengalaman Bapak masing-masing ya. Ketika, kalau saya katakan, disimpulkan, kalau tidak ada yang kenal ya, kalau ada yang kenal ya, Bapak malu nggak kira-kira? Malu kan? Karena nggak ada yang kenal. Karena nggak ada yang kenal, mungkin di jalan tol, mungkin di kota lain, ya, nggak ada yang kenal ini. Orang berani. Kenapa nggak ada malu? Ya karena nggak ada malu, karena nggak ada yang kenal ini kok. Jadi hilangnya rasa malu itulah yang menyebabkan mulai hal-hal yang tidak elok sampai terjadinya kejahatan-kejahatan. Makanya supaya orang itu timbul rasa malu, itu di dalam Islam diajarkan kita tuh saling mengenal. Gimana kalau kita tuh kenal dengan orang semua di mana-mana? Hanya kita mau berbuat yang nggak enak, ya nggak elok ya. Nah, malu, sungkan, nggak enak sama teman sendiri, sama saudara sendiri. Nah, itulah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Islam dianjurkan kita tuh saling mengenal. Ya, yang ayatnya sering dibaca lita arroh. Tapi sayang ayat ini biasanya dibaca kalau pas apa? Mau nikah doang. Padahal itu bukan untuk pernikahan saja sebenarnya, nggak tahu, tapi ayat ini sering dibaca pas di pernikahan terus ya. Kalau nanti dari wa'unta wajahnya syuhu bahwa qabaila lita'aruf. Padahal ta'aruf saling kenal itu bukan kenal untuk pernikahan, tapi kita saling kenal. Coba kalau satu kantor ini kenal semua. Coba kalau satu orang direktorat jenderal pajak kenal semua. Insya Allah itu mahal itu kalau ada ininya. Mau begini ada atasan, mau begini ada teman, mau begini ada teman sejawat, tidak enak. Nah makanya itu perlu dibudayakan ya, rasa malu ketika kita tidak berbuat baik. Oke, next slide-nya. Ini kutipan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk akhlak yang diajarkan Rasulullah itu ada hadis yang sangat terkenal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'min jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ini fal yaqul khairan aw liyasmut. Ya, ini kaitannya dengan masalah sosmed zaman sekarang. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir disuruh 3. 1, jangan menyakiti tetangga. Ya. Yang kedua, hendaknya memuliakan tamu seperti dalam kata Aisyah tadi. Yang ketiga, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Jadi kita perlu ya, ini hadisnya ya. Ini kita perlu pilah-pilah ya. Zaman sekarang nih Bapak Ibu masalahnya di zaman sosmed itu orang kecenderungannya adalah kecenderungan syahwat berbicara. Syahwat berbicara itu ya, bicara ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk reels, bisa dalam bentuk di YouTube, bisa juga dalam bentuk konten sekarang. Dan konten itu tidak harus berbentuk ada suaranya. Tapi ini bagian daripada hadis ini yang dimaksud. Jadi berbicaranya bukan berarti ngomong dengan lisan saja. Kalau zaman sekarang ya zaman tulis. Kenapa dulu kan dikatakan tulis? Zaman Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ini kan zaman dulu itu kan orang nulis itu kan masih sedikit. Yang bisa tulis baca itu kan sedikit. Bahkan dalam agama Islam ya, yang beragama Islam tahu bahwa Nabi Muhammad itu termasuk orang yang buta huruf. Ya, ummi itu buta huruf. Jadi Nabi Muhammad itu dalam kepercayaan umat Islam itu adalah Nabi yang buta huruf. Tapi ini boleh dibilang case ya. Jangan dikira dan jangan ditiru. Sunnah Nabi gak usah baca. Mau Nabi saya bisa baca Pak. Kan ada orang yang dikit-dikit niru Nabi. Enggak semua kondisi Nabi itu harus ditiru dan bahkan tidak semua kondisi Nabi itu boleh ditiru. Ada hal-hal yang sifatnya ini khusus untuk Nabi, tidak boleh ditiru. Memang umumnya kita harus meniru pada Nabi, tapi tidak semuanya. Contoh yang paling gampang Bapak. Bapak-bapak senang? Nikah, berapa Pak? Nah, Rasulullah itu punya istri, kalau totalnya sih banyak, tapi kan ada yang meninggal, kemudian baru nikah. Yang pernah, menurut riwayat ya, pernah beliau berpoligami di dalam satu waktu itu 9. Ya. Tapi ini kekhususan nggak boleh ditiru. Semua ulama sepakat nggak boleh ditiru Pak, nggak boleh ditiru. Kenapa? Pernikahan Nabi itu ada faktor-faktor X-nya yang merupakan perintah Allah karena ada tujuan tertentu. Ya. Terus apa lagi? Misalnya
kita menghabiskan hidup kita hanya untuk beribadah. Itu nggak boleh. Kita puasa terus tiap hari, tiap malam tahajud, tiap mau tidur. Itu nggak boleh juga, kalau dilarang. Jangan samakan dengan Rasulullah. Ya. Jadi terkait zaman sosmed ini, walaupun bunyi hadisnya itu hendaknya diam, jangan bicara, faliyakul khair, bicara yang baik. Ya, maksudnya adalah ya jangan menulis kecuali yang baik. Jangan membuat video kecuali yang baik. Jangan berbicara kecuali. Kalau nggak bisa mendengar dia, Bapak Ibu harus melihat siapa posisi Bapak Ibu. Kalau saya tidak, Pak, ya. Kalau saya guru, dosen. Kalau diem terus malah mahasiswa malah ketakutan kalau saya masuk kelas terus diem aja. Tugas, kamu baca ini, dia malah mengerikan. Karena tugas saya memang public speaking, bandingkan posisinya kan, pembicara dan sebagainya itu. Saya kan tugasnya ngomong. Kalau Bapak Ibu memang bukan bertugas sebagai public speaking, bukan sales, bukan marketing, hendaknya tidak perlu banyak-banyak membuat konten menurut saya. Ya. Ini karena zaman sosmed, orang tergoda, pengen banyak follower, pengen banyak like, pengen banyak subscriber. Untuk apa sebenarnya? Kalau ini kan sebenarnya sosmed ini kan diciptakan untuk bisnis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita menggunakan apa misalnya WA, kan sebenarnya sarana untuk awalnya ya. YouTube, Facebook itu kan awalnya sebenarnya kan sarana untuk komunikasi bisnis sebenarnya. Marketingnya itu pinternya Google sebenarnya, mengumpulkan database orang, kemudian dia mau menjual sesuatu yaitu iklan. Produk apa itu saya dijual. Oh, awal-awal dulu tuh saya tahun 94 itu kaget itu. Kok orang bisa ya bikin email gratis. Sementara kita mau langganan internet aja bayar. Kalau kita yang berlangganan internet itu bayar. Tapi kok Yahoo waktu itu belum Google ya. Kok bisa ngasih fasilitas gratis? Facebook ini kan, ini banyak generasi Facebook kan generasi Instagram di sini. Oh, ada ini berarti generasi milenial. Soalnya saya punya teman itu, konsultannya Mahathir itu, konsultan media. Ternyata untuk marketingnya Mahathir sama Anwar Ibrahim kedua, Facebook sama IG gitu. Kenapa? Facebook itu generasi ya umur 40 ke atas, yang anak-anak muda sasarannya IG. Nah, itu kan memang di Facebook dan di IG kan orang berlomba-lomba punya follower ataupun punya subscriber kalau di YouTube istilahnya, atau punya teman kalau di itu ya. Itu kan orang mau belajar Pak. Saya tuh dulu kaget, ternyata itu ada dia mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, dia bisa jadikan sasaran iklan. Sampai apa namanya? Bisnis e-money. Saya tanya kepada yang pimpinan e-money itu bisnis e-money itu untungnya dari mana? Oh, kita taruh 1 juta juga dapat kita tarik 1 juta, nggak ada bunga, nggak ada apa. Pak, ini biar Bapak tahu aja. Bisnis e-money itu sebenarnya bukan bisnis ngarepin bunga atau selisih uang berapa. Itu bisnis data, big data sebenarnya. Karena dengan e-money orang bertransaksi di situ, nanti mulai data konsumsinya ketahuan. Saya kasih contoh di Pak ya. Orang di sini ternyata banyak transaksi beli martabak di daerah sini. Nah, di sini iklannya paling cocok iklan martabak. Nanti kita tawarkan kepada pengusaha, Bapak mau bikin usaha kan? Usaha lain cocok, saya punya datanya. Dari transaksi, ya, nasabah saya. Orang paling banyak transaksi di sini dan transaksi martabak. Itu contohnya. Tapi tadi saya bilang, kaget itu Pak. Baca risetnya Basnas. Pembelanjaan orang Indonesia itu nomor 1 adalah untuk makanan, yang kedua itu apa? Rokok Pak. Saya bilang kok rokok itu kok bukan kesehatan, bukan pendidikan, bukan rekreasi, rokok Pak. Tingkat konsumsi orang Indonesia paling tinggi kok rokok. Saya kaget itu. Baca risetnya Basnas itu riset tahun 2018. Saya nggak tahu yang riset sekarang, saya tanya belum ada riset barunya soalnya. Ya. Riset barunya belum ada. Nah, jadi kembali ke slide saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bahasa anak-anak kita kan satset. Nah, kita jangan satset, jangan mudah sharing konten pribadi maupun kontennya orang lain asal share. Bahaya. Tadi ayatnya dibaca itu ya.
Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu kalau ditambah lagi dengan ayat may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, cocok. Ini artinya tadi. Kalau ada konten orang lain, belum konten pribadi kita. Kalau ada konten orang lain, kamu share. Harusnya kalau ada berita dari orang lain, harusnya kamu cek and recheck dulu. Itu kalau ayat tadi. Jangan langsung disebar. Pernah kejadian di zaman Nabi, ada gosip. Gosipnya itu yang digosipin adalah Aisyah, istri Rasulullah. Dengan siapa? Ada tahu kan? Ada gosip, isu istrinya Rasulullah, Aisyah, selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Dengan Ali. Kayaknya bukan. Tapi ada kaitannya dengan Ali nanti ceritanya. Ada yang tahu nggak? Dengan siapa? Dengan Sofwan. Namanya sama dengan saya. Tapi namanya Sofwan bin Mu'attal. Tapi memang ada kaitannya dengan Ali begini waktu itu. Ini intinya berita tersebar luas. Itu teguran dari Allah. Loh, kamu kok bisa-bisanya ya? Ada begitu kok langsung percaya, kok nggak ada yang cek-cek, kok nggak ada yang berprasangka baik ya? Kok langsung disebarin saja? Sampai Ali bin Abi Thalib ketika ditanya Rasul, ini benar sebenarnya gimana sih? Ali nggak bisa menjawab dengan pasti, tapi ya Rasulullah, ya wanita kan masih banyak. Komentarnya Ali itu dong, bernisa usiwa hadatir. Saya sih nggak berani memastikan Aisyah itu sudah selingkuh atau tidak selingkuh ya. Tapi kan wanita yang lain masih banyak. Yang kalau Rasulullah memang menikah, ya udah nikah aja dengan yang lain, nggak usah dengan Aisyah lah. Kira-kira gitu, kalau ditafsirkan. Tapi kata-kata aja, bernisa usiwa hadatir. Ini yang menyakitkan Aisyah. Begitu kira-kira kan kalau diterjemahin sama saya kan, wanita yang lain masih banyak, ngapain sih mempertahankan Aisyah? Cari aja yang lain. Itu konflik luar biasa. Tapi Allah tegur itu akhirnya. Ya. Ini kan salah-salah kalian juga. Kenapa kok orang di antara sekian banyak kok nggak ada yang berprasangka baik ya? Kamu tahu nggak itu beritanya dari siapa? Ternyata dari orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Tidak terbiasa melakukan cek and recheck. Sampai akhirnya apa? Itu hukumannya banyak Pak. Itu ceritanya panjang, nanti di dalam surat 24 ya, surat An-Nur ya. Surat An-Nur, nanti Bapak itu bisa ada ceritanya. Jadi nomor satu, jangan terlalu mudah sharing konten-konten orang lain, apalagi konten-konten pribadi. Kalau Bapak ini kan mohon maaf ya, kan tidak ada yang jadi sales, tidak ada yang jadi marketing. Status Bapak ini kan pengelola negara. Kalau orang marketing, ya, sales, itu memang dia perlu banyak membuat konten tentang produk yang dia jual, dia perlu nge-branding. Ya. Ketika saya dulu pernah juga menjadi pengusaha kecil-kecilan, mungkin kursus bahasa Arab. Ya. Saya bilang usaha, karena ini kursus, bukan masjid taklim, bukan. Sampai punya murid 1000. Nah itu saya nge-branding, di mana-mana saya selalu cerita. Orang kalau melihat saya adalah kursus bahasa Arab. Sampai sekarang orang masih kenalnya sebagian itu masih kenal kursus bahasa Arab ya. Sekarang bukan kursus, sekarang saya ngelolanya kampus ya. Jadi pimpinan salah satu kampus yang pengantarnya pakai bahasa Arab. Itu masih rada langka ya, langka. Akreditasi terubi sih, belum sampai ada. Nah, tapi maksud saya, karena saya ini marketing, saya perlu membranding. Nah, kalau Bapak sebagai pengelola negara kan sebenarnya nggak perlu, nggak kayak sales kan. Saya aja sekarang udah bukan sales ya. Saya nggak perlu punya follower banyak-banyak. Ya. Malah kalau saya bilang sama istri saya sering canda. Nggak enak ternyata jadi orang terkenal. Kenapa? Kenapa? Kemana-mana dikenal orang. Kita lagi santai-santai sedikit, harus nyalamin, salam masa ngobrol. Saya tuh kadang-kadang kalau etikaf gini aja, sampai sengaja cari masjid orang yang nggak kenal. Kenapa? Kalau kenal, diajak ngobrol. Oh, baca Quran, disamperin. Ustaz, boleh nanya nggak? Lagi baca Quran, disalamin. Terganggu juga. Ketika mau ibadah itu kadang-kadang saya kalau orang kenal, jadi saya aja tidak bisa baca juga. Sudah ngumpet, nanti ada yang nyamperin. Belum ada Ustaz ditanyain. Apalagi kalau lagi jalan-jalan di mall. Ini contoh-contohnya ya. Jadi saya pernah ke Brunei ya. Ke Brunei, saya udah diem-diem kan.
Ternyata ada mahasiswa tahu saya lagi di Brunei, disamperin sama ibunya sama bapaknya. Ustaz, ngapain nginepnya di hotel ini ya? Udah, jangan, saya suruh check out ya, suruh nginep di rumah dia. Kan gak enak juga, kan gak bebas kan Pak? Enakan di hotel ya. Yaudah, tapi kalau saya tidak menghargai dia juga gak bagus juga kan. Nah, ini contoh. Jadi saya bisa katakan kira-kira gak perlu terkenal banget lah. Kalau udah, apalagi bapak itu jadi pejabat, jadi pengelola negara. Jadi maksud saya jangan tergoda dengan sales, dengan marketer ya, untuk terlalu banyak mengumbar konten di sosmed. Itu kalau menurut saya. Ya. Saya juga alhamdulillah Facebook punya, Twitter juga pernah punya. Apalagi tinggi juga punya, tapi jarang posting. Ya nanti kalau ada berita-berita yang penting ya, ada sih, Bapak kalau cari ada, tapi saya nggak sering-sering banget. Saya ditawarin, Ustaz mau banyak follower ya? Wah, saya nggak kepingin. Udah asal ya. Oke, sedikit lagi. Jadi ini kalau Bapak Ibu mau melakukan sharing konten orang lain, cek ini dulu ya, benar atau tidaknya. Kalau sudah benar atau tidak, cek dulu manfaat atau tidak. Karena kan hadisnya tadi fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bermanfaat walaupun benar nggak usah di-share. Ya. Saya termasuk orang yang kadang-kadang heran, ada orang sedikit-sedikit di-share gitu, sedikit di-share gitu. Kan lama-lama kita jadi bosan. Kalau kita sering share, akhirnya apa? Dianggap dia kalau ke-share biasanya hal yang nggak penting banget. Coba kalau Bapak Ibu jarang-jarang ke-share, nge-share kalau ada penting banget baru di-share. Nah itu harus sekali postnya dilihat banyak orang. Jadi maksud saya, tolong dicek posisi kita ini sebagai apa ya. Kalau Bapak Ibu mungkin jadi humas, jadi sales, marketing, mungkin memang perlu banyak follower, banyak subscriber, banyak friend-nya, nah banyak konten yang disepakati. Tapi kalau sebagai pengelola negara, menurut saya kok nggak terlalu penting ya, nggak terlalu elok juga. Nah, Bapak kalau banyak dikenal orang juga nanti malah banyak pertanyaan. Oke, next slide sedikit lagi. Enggak semuanya, saya memang siapkan banyak, tapi yang penting saja. Nah, ini kaitannya dengan puasa Bapak Ibu sekalian ya. Puasa itu kan kita dilatih. Makan dan minum sebenarnya dalam agama Islam boleh nggak? Boleh. Hubungan suami istri gimana? Boleh apa wajib? Imam Ghazali Bapak baca ya, hubungan suami istri bagi orang yang menikah itu wajib. Serius? Wajib. Jadi nggak boleh suami tidak pernah menggauli istrinya, nggak boleh istri tidak melayani suami, itu wajib, kewajiban. Rasulullah menjelaskan nih, di dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Maksudnya, sahabat bertanya, masa gituan sedekah sih Rasulullah? Kalau kamu nggak layani pasangan kamu, kalau kamu nggak penuhi kebutuhan biologis pasangan kamu, dia kemana larinya? Berzina. Supaya dia tidak berzina, alihkan kepada yang benar, layani pasangan kamu. Gitu. Oh, gitu. Maka Imam Ghazali dan para ulama itu mengatakan, ya, menggauli pasangan yang sah istri itu wajib loh. Dan cuma ulama berbeda pendapat saja. Wajibnya berapa kali, Pak? Ini serius, ini ternyata di dalam fikih itu ada. Wajibnya berapa kali, Pak? Bapak tahu? Ibu-ibu tanya ibu-ibu, tahu nggak berapa, Bu? Kalau malam Jumat hukumnya wajib. Sunnah. Kalau malam Sabtu wajib. Ini mohon maaf, ini ada selingannya. Jadi karena ini kan banyak Pak, ada keluhan. Saya juga sering melayani konsultasi rumah tangga gitu. Artinya banyak suami istri yang tidak memahami kondisi pasangannya dan kebutuhan pasangannya. Ini wajib loh Pak, misalkan seperti itu. Ya, cuman para ulama memang berbeda pendapat. Apakah wajibnya seminggu sekali, apa sebulan sekali atau berapa? Tapi saya ambil dari umumnya ulama, termasuk Imam Ghazali. Ya, normalnya adalah katanya 4 hari sekali. 4 kali sekali. 4 kali sekali. Dan kos awas ya Pak. Hati-hati yang kos ya. Anak-anak kos. Normalnya itu 4 hari sekali. Kenapa? Orang kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya sudah mulai tidak tenang ya. Dan saya tanya dokter, benar. Jadi proses reproduksi itu katanya rata-rata 4 hari katanya. Maka itu disuruh ya. Nah yang ingin saya kaitkan masalah kita ini ya, tema kita ini adalah
Bapak Ibu sekalian, melakukan hubungan suami istri wajib, ya, atau sunnah, atau mubah. Artinya kalau terlalu lama ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya sudah kan berarti tidak wajib lagi. Makan dan minum itu mubah, bisa sunnah kalau untuk tujuan yang baik. Tapi lagi di bulan Ramadan kita nggak boleh makan dan minum pada jam tertentu dari subuh sampai duhur. Itu artinya apa? Allah mau mengajak kita, melatih kita, Bapak Ibu tolong biasakan mengendalikan diri. Hal-hal yang boleh, hal-hal yang mubah, walaupun tidak melanggar hukum, jangan semuanya Bapak Ibu kerjakan. Apalagi yang melanggar hukum, itu maksudnya. Ini hikmahnya kadang-kadang rada jarang kita pahami. Jadi kita hari ini berpuasa yang beragama Islam, ya, pahamilah bahwa kita memang perlu mengendalikan diri dari melakukan perbuatan yang tidak layak walaupun tidak sampai melanggar hukum. Nah, ini catatan yang saya ketiga tuh Bapak Ibu. Bahkan mengupload tentang pasangan, mengupload tentang rumah tangga, itu juga tidak selamanya bagus, Pak. Misalnya Bapak Ibu punya istri cantik, Bapak punya istri cantik misalnya, Pak. Istri Bapak itu nggak tahu lah, banyak orang yang naksir, kata ya. Ya kalau Bapak upload terus, kira-kira yang lain gimana, Pak? Wah, apalagi Bapak menunjukkan kemesraan. Ibu-ibu juga sama, ya. Ibu mungkin memang punya produk yang bagus, tampilan bagus, ya. Bisa dandan. Di-upload sebenarnya boleh sih. Tapi kalau Bapak itu sering-sering upload, nanti lama-lama ada orang jatuh cinta pada istri Bapak gimana? Bahaya juga kan? Jadi nggak usah terlalu sering, nggak usah terlalu di-blow up gitu loh. Ada manfaatnya nggak kira-kira ya? Apalagi masalah yang rame misalnya. Orang memamerkan kekayaannya, menunjukkan kekayaan. Sebenarnya mungkin tidak melanggar hukum ya. Orang menunjukkan misalnya, ini karena handphone saya bukan handphone yang mahal, nanti saya beli. Ini saya yang punya HP misalnya, harga 50 juta. Atau ini saya kemarin beneran nih, saya diajak makan sebelum bulan Ramadan sama seorang pengusaha di Plaza Senayan. Ini cerita beneran ya. Ustaz, ini lemari gini-gini muakan Ustaz. Berapa Pak? Banyak pedagangnya. Pak, ini lemari berapa? Lemari kecil. 360 Pak. 360 ribu. Bukan, 360 juta. Lemari buat apa? Lemari buat taruh jam. Lemari kok 360 juta. Itu jamnya berapa Pak? Jamnya 2 miliar. Terus saya tanya Pak, bedanya dan enaknya pakai jam yang 2 miliar dengan yang bukan 2 miliar apa sih Pak? Kalau Rolex gimana? Rolex murah maksudnya. Rolex paling 70 juta dapat tadi ini pengusaha ya. Itu murah kan? 70 juta di sini murah. Ya. Enaknya apa? Nah, ini caranya. Enaknya apa? Enaknya kalau lagi diceritain doang Mas. Kalau lagi dipakai biasa aja. Kalau pas lagi cerita sama orang doang. Ini jelas-jelas aja. Saya diajak sama dia tuh naik mobil Mercy Sport Pak ya. Tapi memang dia orang kaya. Dia ngomong, ya ada enaknya. Enaknya cuma pas diceritakan doang. Coba. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sering bahkan saya tadi cerita di masjid ya. Saya tuh dikiranya fakir miskin. Ada yang ngasih zakat fitrah saya Pak. Ada orang ngasih zakat fitrah saya. Habis kata istri saya, penampilannya memang kayak orang miskin. Kalau saya bilang begini, kadang-kadang istri saya pakai bajunya jangan itu kenapa? Jadi itu lagi. Selamanya gitu melulu sih. Ya benar. Habis orang itu tidak melihat kepada saya dari pakaiannya. Ya. Orang tidak akan menghargai saya dari pakaian saya. Saya yakin bilang. Ya. Orang akan menghargai saya ketika apa? Jadi kalau dalam konteks saya sebagai penceramah, tergantung penyampaian saya, ilmu saya, dan cara penyampaian saya. Nggak ada yang orang tuh senang gara-gara Ustaz Sofwan udah gara-gara pakaiannya bagus-bagus di sini. Pakaiannya nggak pernah, nggak ngaruh saya bilang. Saya tuh kalau kerja di perusahaan juga nggak pernah interview gaji saya naik gara-gara mobil saya mahal. Nggak ngaruh saya bilang. Jadi bagi saya penampilan itu nggak penting.
Makanya kalau jam tangan pun saya nggak punya ya. Jam tangan saya nggak punya. Nggak penting. Saya lebih melihat pada utility. Jam itu fungsinya apa? Buat penanda waktu. Penanda waktu bagi saya udah ada HP, cukup HP. Ngapain pakai jam tangan? Walaupun saya enggak apa-apa. Tapi kalau yang normal, kadang-kadang kan di pesawat butuh jam juga Pak ya. Kalau HP-nya disuruh matiin ya. Tapi kalau saya bilang di pesawat HP harus dimatikan. Itu mah pesawat zaman dulu kali. Iya Pak ya? Kalau sekarang di pesawat pakai internet boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh sekarang. Ya, pakai wifi-nya pesawat kan? Walaupun berbayar, bayarnya nggak mahal. Kemarin terakhir saya berapa? 30.000, cuma $2. Jadi dalam pesawat kita bisa pakai wifi, cuma $2 bayarnya. Kalau perjalanan panjang kan lumayan, $2 cuma 30.000. Ya kalau penting, kalau saya kan sebagai tour leader kalau di pesawat ya penting karena untuk koordinasi dengan tim yang di darat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya karena udah ada temanya. Yang tentang sosial media, yang tentang korupsi mungkin saya kasih satu slide saja, boleh next slide-nya. Yang tentang korupsi biar masuk juga. Tapi saya yakin tadi Pak Kakak dulu sudah bilang tentang gratifikasi dan korupsi sudah panjang kan ya. Yang sisi mental ya. Nah, sudah sini lagi. Nah ini Pak, sebelumnya. Terus lagi. Satu lagi. Nah ini Pak, bicara tentang harta Pak ya. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan ini bicara tentang harta. Walaupun kalau saya ngajar fikih bisnis. Kalau dalam fikih bisnis saya punya konsep begini. Kalau anak-anak muda saya bilang, carilah harta yang halal, walaupun banyak. Carilah harta yang halal, walaupun banyak. Saya bilang mencari harta yang banyak itu boleh, tapi nomor satu yang penting halal. Itu. Kenapa? Karena harta itu bisa dibawa mati. Ini tagline saya kalau ngajar fikih bisnis. Carilah harta yang halal walaupun banyak, karena harta itu harus dibawa mati. Jadi kalau menurut konsep ekonomi yang selama ini saya diajari, orang mencari uang itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Itu kalau menurut saya itu adalah konsep kapitalis. Konsep Islam, orang hidup itu adalah untuk ibadah. Orang bekerja itu ya ibadah. Orang mencari uang untuk melengkapi ibadahnya. Jadi kalau menurut saya